Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bram Adrian dengan NPM 24064393375. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai game loop dan singleton pattern yang saya pakai pada eh, kelas-kelas untuk membuat si Jetpack, untuk membuat game Jetpack Joyride ini. Oke, jadi pertama game loop. Game loop di sini itu dipakai untuk mengatur berjalannya suatu frame pada suatu game. Nah, sementara kalau misalkan si singleton pattern ini digunakan untuk mengelola suatu skor atau status dari si game ini yang mana cuma punya satu instance doang. Nah, jadi langsung kita jelaskan di main. Nah, oke. Pada file main ini ada sebuah game loop, yaitu, nah, game loop di sini itu seperti yang tadi sudah dikatakan untuk mengatur jalannya suatu permainan. Nah, untuk game loop ini sendiri itu berjalan di berikut: override, public void render, float delta, edX graphic, shape render, dan shape render, dan sampai di shape render end. Nah, jadi bagian ini merupakan inti dari si game loop yang kita pakai. Nah, di mana letak si game loop ini kita taruh? Kita taruh si game loop ini di bagian public void render, tanda buka kurung dan tutup kurung. Nah, metode ini dipanggil eh, secara terus-menerus, dan pada setiap frame itu metode metode update akan, metode update itu menjalankan game logiknya kayak pergerakan dengan WSD, terus gravitasi yang dengan memakai tombol space, dan input dari eh, si pemainnya itu sendiri. Nah, misalkan bagian logika itu udah selesai, bagian logic gamenya itu udah selesai. Nah, bagian shape render ini akan membuat ulang tampilan seperti apa yang sudah di-input tadi oleh si player. Nah, terus selanjutnya untuk game loop, game loop selanjutnya itu di bawahnya, private void update. Nah, jadi perannya di sini itu untuk menjalankan semua logic game pada setiap frame. Nah, seperti yang sudah ditampilkan pada CS, kita diminta untuk membuat tombol space sebagai tombol agar objeknya itu bisa terbang. Nah, jadi fungsi, berikut itu, itu untuk fungsi dari tombol space-nya. Nah, selanjutnya itu eh, objek ini akan bergerakan. Nah, tapi dia juga eh, perlu memperbarui si groundnya tersebut yang telah dibuat, karena setiap pergerakan itu pasti akan berubah. Dan karena kita diminta juga untuk membuat tiga warna, biru, merah, kuning, dan biru. Nah, di sini juga kita sudah input untuk warnanya itu. Nah, berikut untuk merubah penampilan berwarnanya. Ada merah, kuning, dan biru. Nah, selanjut untuk bagian singleton. Singleton ini kita pakai di game manager. Nah, di mana letak kita memakai si singleton ini? Jadi, eh, singleton itu kan
eh, pola desain yang cuma pakai satu objek pada game manager di seluruh di keseluruhan dari game itu. Nah, variable instance-nya itu sifatnya statik. Nah, dan misalkan misalkan semua kelas itu pengen manggil dan atau mungkin pengen akses dari skor atau status game terkininya, maka nah, maka eh, akan memanggil si game manager dot get instance. Nah, game manager get instance. Nah, jadi kalau misalkan kita udah berikan salah satu instance di sini, maka semua kelas itu bisa pakai si instance dari game manager ini. Nah, selanjutnya penggunaan singleton yang di main. Oke, karena tadi kita udah sempat menyinggung dengan yang ini, game manager get instance. Nah, di main itu sendiri juga ada game manager get instance. Nah, ini. Jadi fungsinya itu kenapa ada di sini juga? Jadi karena kita nggak bikin dengan new, tapi kita pakainya itu get instance. Jadi saat game itu dimulai nanti, semua semua skor yang sudah kita dapatkan itu akan di reset jadi nol. Nah, baru kita ibaratnya kayak memulai permainan dari awal lagi. Lalu baru menampilkan permainan baru. Nah, selanjutnya untuk demonstrasi output, nah kita akan run si kodenya ini dan menampilkan outputnya. Jadi tadi ada sedikit kendala. Nah, jadi langsung aja kita demokan. Nah, jadi pertama itu kan ada objek warna merah kayak bentuk kotak ini. Lalu kita juga bisa ganti jadi warna kuning dan jadi warna biru. Kenapa bisa diganti? Karena kita udah masukin ini private color. Nah, setelah itu dimasukkan, baru kita bisa ganti-ganti warna untuk si objek ini. Nah, kita juga udah menambahkan fitur space agar bisa contohnya seperti anti gravity. Nah, setelah itu konsep ini akan kurang lebih mirip dengan si singleton pattern ini. Jetpack Joyride. Nah, kurang lebih demo gamenya akan jadi seperti ini. Jadi dia bisa anti gravity dengan mencet si space. Oke. Nah, jadi kita juga bisa lihat eh, game loop bekerja di sini karena dia terus memperbarui posisi player dengan eh, input dari si player. Apabila eh, playernya itu membuat input baru, misalkan dengan memencet space berkali-kali, maka game loop di situ akan menggambar posisi sesuai dengan posisi apa yang diinput oleh player. Nah, dan dan skornya itu dihitung oleh singleton pattern dan itulah perannya singleton dan game loop. Jadi kurang lebih game loop itu seperti memperbarui eh, render dari suatu frame. Contohnya kayak PUBG yang terus memperbarui rendernya seiring berjalannya waktu real time.
Sementara dengan singleton itu memastikan pengelolaan skor, kurang lebih begitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Em, Terima kasih.